Halo, selamat datang di DBS, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Untuk tema pada video hari ini adalah Perang Saudara Sudan, konflik yang paling membunuh warga sipil. Konflik Sudan saat ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akumulasi dari kegagalan struktural negara, konflik bersenjata regional yang telah berlangsung lama, dan kekacauan politik dalam reformasi sektor keamanan setelah rezim Omar al-Bashir berakhir. Berbeda dengan konflik di Gaza antara Israel dan Palestina, serta konflik Rusia-Ukraina yang sering mendapatkan perhatian besar dikarenakan ada kepentingan kuat dari banyak alasan lainnya. Konflik di benua Afrika termasuk Sudan lebih sedikit mendapatkan liputan media maupun media sosial karena hal tersebut sebenarnya potensi kerusakan akibat konflik di Afrika, terutama di Sudan, bisa sangat membunuh banyak sekali masyarakat sipil. Bahkan data yang tersedia sekarang juga belum tentu benar karena banyak sekali kematian yang tidak tercatat. Untuk itu kita akan mulai pembahasan hari ini, mulai dari part pertama pada video hari ini. Part pertama, konflik panjang di Sudan. Kita akan membahas tentang konteks rezim Omar al-Bashir dulu ya. Omar al-Bashir adalah seorang pemimpin yang berkuasa sejak 1989 sampai 2019. Omar Hassan Ahmad al-Bashir memerintah Republik Sudan sejak 1989. Rezimnya berakhir dengan kekerasan dan pertanggungjawaban hukum yang signifikan. Bashir yang merupakan presiden sejak 16 Oktober 1993 menjadi target surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atau ICC pada 4 Maret 2009 dan 12 Juli 2010. Tuduhan yang dikenakan padanya sangat serius, meliputi 5 dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan, 2 kejahatan perang, dan 3 dakwaan genosida. Setelah digulingkan, penahanan Bashir berlanjut dengan proses hukum di Sudan. Pada 14 Desember 2019, ia dinyatakan bersalah atas pencucian uang dan korupsi dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Ia ditahan di penjara Khobar, Khartoum. Status hukum ini penting karena menunjukkan adanya upaya awal untuk menghukum elit lama, meskipun sistem politik yang baru gagal mencegah konflik yang lebih besar. Kemudian di dalam konflik ini juga ada beberapa tokoh yang sangat penting ya. Saya akan jelaskan sedikit biar kalian lebih paham tentang konteks video ini. Yang pertama adalah SAF atau Sudanese Armed Force, Angkatan Bersenjata Sudan. Militer resmi negara dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Panglima tertinggi dan Kepala Dewan Kedaulatan de facto, mewakili pemerintah Sudan yang diakui secara internasional berbasis di Pelabuhan Sudan. Kemudian ada RSF, Rapid Support Force, pasukan dukungan cepat, para militer yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo atau dikenal sebagai Hemedti. Meskipun awalnya dibentuk sebagai milisi, RSF dilegitimasi melalui undang-undang pada tahun 2017. Kemudian ada TMCC, Transitional Military Council, Dewan Militer Transisi, badan yang dibentuk oleh militer yang mengambil alih kekuasaan setelah kudeta 2019. Kemudian ada IGAD atau IGAD, Intergovernmental Authority on Development, otoritas antar pemerintah tentang pembangunan, organisasi regional Afrika Timur yang terlibat dalam upaya mediasi konflik ini ya, namanya adalah IGAD. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang akar historis dari RSF, dari Janjaweed hingga rivalitas internal. Struktur RSF memberikan wawasan yang penting tentang kekerasan yang sedang terjadi. RSF memiliki akar yang kontroversial dalam milisi Janjaweed yang dituduh melakukan genosida di Darfur 2 dekade sebelumnya. Meskipun demikian, mereka diakui secara resmi di Sudan. Dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Pasukan Dukungan Cepat yang disetujui oleh Dewan Nasional pada 18 Januari 2017. RSF beroperasi di bawah komando Panglima tertinggi, tetapi mempertahankan otonomi yang signifikan. Latar belakang ini menjelaskan pola kekejaman yang terlihat dalam konflik saat ini. Laporan menunjukkan bahwa kekejaman RSF atau Rapid Support Force yang seringkali bermotif etnis mencerminkan pola yang sama yang dilakukan oleh milisi Janjaweed di masa lalu. SAF atau Sudanese Armed Force sering menuduh RSF dikendalikan oleh gerakan Islamis teroris. Namun, ironisnya pembentukan dan legitimasi RSF justru merupakan produk rezim Islamis al-Bashir sendiri yang menggunakan RSF untuk tujuan kontra terorisme dan kontra pemberontakan. Jadi memang sebelumnya itu RSF itu dibentuk oleh pemerintah sebelumnya, yaitu pemerintahan Omar al-Bashir.
Kemudian kita akan melihat tentang apa yang terjadi dimulai pada kudeta terhadap Al-Bashir dan pembantaian Khartoum tahun 2019. Pada 11 April 2019, kudeta Omar Al-Bashir terjadi kudeta terhadap pemimpin Omar Al-Bashir, para pemimpin tentara yang dipimpin oleh Awad Ibnu Auf mengumumkan kudeta yang berhasil menggulingkan Al-Bashir setelah protes sipil massal, mengakhiri 30 tahun pemerintahan otoriter. Badan Perundangan Nasional dibubarkan dan konstitusi digantungkan atau ditunda. Kemudian pada 3 Juni 2019, pembantaian Khartoum terjadi. Pasukan keamanan termasuk RSF membubarkan secara paksa kamp protes di Khartoum. Lebih dari 128 demonstran yang dilaporkan tewas. Kekerasan ini mencakup pembunuhan massal dan pembuangan jenazah ke Sungai Nil. Pada Agustus 2019, perjanjian konstitusional ditandatangani militer dan kelompok sipil pro demokrasi menyepakati deklarasi konstitusional membentuk Dewan Kedaulatan untuk memimpin masa transisi menuju pemerintahan sipil. Pada 14 Desember 2019, hukuman terhadap Bashir dihukum 2 tahun penjara atas tuduhan pencucian uang dan korupsi. Pembantaian Khartoum pada 3 Juni 2019 menjadi titik balik yang kritis dan tidak termaafkan dalam sejarah transisi Sudan. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan yang dipandang sebagai tangan kanan dari TMCC segera menghancurkan kepercayaan antara pemimpin militer dan gerakan pro-demokrasi akar rumput pada masyarakat pada waktu itu ya. Pembantaian tersebut secara efektif mengkonfirmasi bahwa elit militer Sudan termasuk Jenderal Al-Burhan dari SAF dan Hemedati dari RSF yang merupakan bagian dari rezim Bashir sebelumnya dan kemudian menjadi pemimpin TMCC tidak memiliki niat untuk mentransfer kekuasaan sipil ke tangan sipil sepenuhnya seperti yang dituntut oleh massa. Kerusakan fundamental dalam kepercayaan ini secara langsung meletakkan dasar bagi konflik militer yang terjadi beberapa tahun kemudian. Jadi ini adalah konflik yang di mana awalnya masyarakat sipil ingin mendapatkan kekuasaan, tapi kekuasaan masih dikendalikan oleh pihak-pihak militer. Kemudian ada kudeta militer tahun 2021 dan akhir transisi sipil. Pada 25 Oktober 2021, kudeta militer Al-Burhan, militer Sudan di bawah dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan mengambil kendali penuh atas pemerintahan transisi. Dewan Kedaulatan dibubarkan, keadaan darurat diumumkan dan Perdana Menteri Abdallah Hamdok ditahan. Pada 21 November 2021, pemulihan Hamdok diangkat kembali setelah kesepakatan politik, namun militer mempertahankan monopoli kekuasaan yang substansial. Ini hanya menjadi jeda singkat dalam krisis. Pada 2 Januari 2022, Hamdok mengundurkan diri. Hamdok mengundurkan diri di tengah protes yang terus berlanjut terhadap dominasi militer, membuat militer memegang kendali penuh. Kemudian kita akan membahas part kedua dari video hari ini ya. Part kedua, dimulainya perang antara RSF dan SAF. Pecahnya perang saudara Sudan terjadi pada April 2023. Konflik mengenai integrasi RSF mencapai puncaknya pada bulan April 2023, mengubah persaingan politik menjadi perang saudara secara terbuka. Pada 11 April 2023, mobilisasi dari pasukan RSF atau pasukan Rapid Support Force mengerahkan pasukannya di dekat Merowe serta di berbagai lokasi di Khartoum tanpa persetujuan dari Sudanese Armed Force atau SAF, menganggap mobilisasi ini ilegal dan berbahaya. Kemudian pada 13 April 2023, eskalasi kekerasan pasukan terjadi. RSF mengambil kendali pangkalan militer di Soba di selatan Khartoum. Tindakan ini meningkatkan kekhawatiran akan pemberontakan yang akan segera terjadi. Kemudian pada 15 April 2023, awal perang saudara terjadi, bentrokan meletus di seluruh Sudan, dimulai dengan serangan RSF di situs-situs pemerintah di ibu kota Khartoum. Target kunci RSF meliputi markas militer umum SAF, Istana Kepresidenan dan Bandara Internasional Khartoum. Kemudian pada 16 April 2023, taktik awal SAF merespon dengan meminta warga sipil untuk tetap berada di dalam ruangan karena mereka melakukan survei udara penuh posisi RSF, di mana mereka akan mulai melakukan serangan-serangan udara strategis, menandai penggunaan segera kekuatan udara SAF sebagai keuntungan taktis utama mereka. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang karakteristik perang dan aliansi. Perang saudara ini yang pada dasarnya adalah perebutan kendali antara Jenderal Al-Burhan dan Hemedati segera menarik kembali faksi-faksi pemberontak regional dan kelompok-kelompok yang sebelumnya netral. Misalnya Gerakan Pembebasan Sudan, faksi Mustafa Tambour atau SLM
bergabung untuk mendukung SAF, sementara gerakan pemberontakan Tamazuz yang berbasis di daerah Darfur dan Kordofan bergabung dengan RSF. Kemudian pada awal 2023, keunggulan taktis RSF ini menjadi sebuah titik balik. Pada bulan-bulan awal konflik terjadi pada pertengahan 2023, RSF yang ahli dalam peperangan urban atau peperangan perkotaan berhasil menguasai sebagian besar lingkungan sipil dan pusat-pusat komersial di Khartoum, ibu kota Sudan. RSF beroperasi sebagian pasukan paramiliter yang sangat mobile atau pasukan yang sangat cepat dalam bergerak. Dominasi RSF di ibu kota memaksa SAF untuk mundur ke pangkalan-pangkalan militer tertentu dan sangat bergantung pada serangan udara dan artileri yang menyebabkan kehancuran masif di wilayah perkotaan. Kemudian hal ini juga mulai berbalik arah ketika serangan balik dari SAF pada 2024-2025. Serangan balik SAF yang signifikan mulai terlihat pada akhir 2024 dan memuncak pada awal 2025 yang didorong oleh strategi pengepungan dan konsolidasi wilayah strategis di luar Khartoum. Kita akan melihat ya keunggulan dari mulai berbaliknya arah ketika keunggulan militer Sudan mulai berbalik pada tahun 2024-2025. Akhir 2024 konsolidasi wilayah SAF. SAF mengamankan wilayah timur dan utara Sudan termasuk negara bagian Sungai Nil dan Laut Merah. Wilayah ini berfungsi sebagai pusat logistik dan pangkalan aman bagi pemerintahan SAF di pelabuhan Sudan. Pada awal 2025, perebutan negara bagian Al Jazirah. SAF mengklaim kendali penuh atas mayoritas negara bagian Al Jazirah. Kemenangan ini sangat berdampak karena Al Jazirah adalah penghubung strategis penting untuk produksi pertanian dan sebelumnya digunakan oleh RSF untuk logistik dan pasokan makanan. Kemudian pada Februari 2025, kemajuan di Kordofan Utara, SAF melanjutkan kemajuan di Kordofan Utara. Ini semakin membatasi jaringan operasi dan logistik RSF, terutama di wilayah tengah Sudan. Maret 2025, SAF klaim kendali mayoritas Khartoum. SAF mengklaim menguasai sebagian besar Khartoum, ibu kota Sudan pada waktu itu. Kemajuan dari Al Jazirah dan Sungai White Nile memungkinkan SAF untuk secara efektif mengepung RSF di pusat kota, memanfaatkan drone dan serangan rudal untuk menarget bala bantuan dari RSF. Pada September 2025, peperangan urban berlanjut meskipun SAF mengklaim kemenangan besar, bentrokan terus intensif ya. RSF melancarkan serangan drone yang menargetkan pejabat militer SAF seperti yang dilaporkan terjadi di area Kafori atau Khartoum. Keberhasilan SAF merebut kembali mayoritas Khartoum pada awal 2025 tidak semata-mata didorong oleh kekuatan tempur garis depan, tetapi oleh strategi pengepungan logistik yang matang. Dengan mengamankan Al Jazirah dan wilayah sekitarnya, SAF berhasil memblokir jalur kritis RSF ke pusat Sudan, membatasi pasokan dan logistik mereka. Hal ini melemahkan posisi RSF dan terisolasi di jantung ibu kota, menunjukkan bahwa konflik tersebut sangat dipengaruhi oleh kontrol rute jalan strategis dan sumber daya ekonomi. Meskipun kota itu hancur pada akhir 2025 menunjukkan adanya gelombang kepulangan warga yang signifikan antara November 2024 dan September 2025, lebih dari 1 juta orang kembali ke Khartoum. Meskipun ini adalah tanda ketahanan masyarakat Sudan, situasinya tetap berbahaya. Layanan dasar seperti kesehatan dan air masih hancur total dan banyak yang kembali mendapati rumah mereka rusak parah atau hancur. Selain itu, krisis kesehatan terus menyebar dengan kolera, demam berdarah, dan malaria yang merebak, menunjukkan bahwa kembalinya penduduk ke ibu kota terjadi tanpa dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Kemudian kita akan membahas tentang kampanye Darfur dan kejatuhan kota Al-Fasher ya. Jika Khartoum adalah pertarungan untuk legitimasi nasional, kampanye Darfur adalah pertarungan untuk konsolidasi wilayah dan sumber daya RSF diwarnai dengan kekejaman yang berulang. Kita akan melihat sedikit berkaitan dengan peran strategis kota Al-Fasher. Al-Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, memiliki peran strategis yang krusial. Kota ini merupakan benteng pertahanan terakhir Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF dan pemerintah yang diakui di seluruh wilayah Darfur. Secara kemanusiaan, Al-Fasher adalah pusat utama, menampung sekitar 260.000 warga sipil termasuk ratusan ribu pengungsi internal ya, yang melarikan diri dari konflik sebelumnya. Kita akan melihat bagaimana kronologi pengepungan dan kejatuhan Al-Fasher pada April 2023 sampai Oktober 2025. Al-Fasher mengalami pengepungan brutal selama 18 bulan yang menjadi simbol kegagalan pelindungan
Sipil Internasional. Saya akan jelaskan di sini ya. Pada 13 April 2023, awal konflik pertempuran pertama pecah di Al-Fasher seperti di banyak kota lain di Sudan. Pada Mei 2024, pengepungan total dimulai. Bentrokan hebat kembali terjadi menandai dimulainya pengepungan intensif oleh RSF yang berlangsung selama 500 hari lebih. Pada September 2025, krisis kemanusiaan memuncak sebanyak 95 orang termasuk 73 anak balita tewas karena kelaparan dan penyakit di kamp pengungsian Abu Shouk akibat terputusnya pasokan bantuan. Pada Oktober 2025, awal serangan terjadi. Serangan target sipil RSF dilaporkan menembaki rumah sakit Saudi, fasilitas medis terakhir yang berfungsi di kota itu, serta sebuah masjid tempat para pengungsi berlindung. Jadi RSF ini sangat sengaja dengan tega menyerang fasilitas-fasilitas kesehatan dan masyarakat sipil. Kemudian pada 26 Oktober 2025, kejatuhan kota Al-Fasher, RSF merebut kendali penuh atas Al-Fasher serta mundurnya divisi infanteri ke-6 SAF. Kejatuhan ini menandai kemenangan signifikan RSF. Pada 28 Oktober 2025, konfirmasi mundur Jenderal Al-Burhan, SAF mengkonfirmasi penarikan pasukannya dari kota tersebut. Kemudian di sini akan terjadi sebuah pembantaian yang sangat kejam ya, namanya adalah pembantaian Al-Fasher dan implikasi Al-Fasher atau genosida di Al-Fasher. Kejatuhan Al-Fasher segera diikuti oleh pembantaian di Al-Fasher ya, sebuah serangkaian kekejaman yang dilakukan oleh RSF. Laporan menyebutkan adanya eksekusi yang sangat terencana, pembunuhan massal dan kekerasan seksual terhadap warga sipil yang melarikan diri. Kekerasan tersebut dilaporkan menargetkan kelompok etnis non-Arab, termasuk dari kelompok suku Masalit, Zaghawa, Fur, dan Berti. Ini adalah kelompok-kelompok yang ditargetkan oleh kelompok RSF. Jumlah kematian diperkirakan antara 2.500 hingga 10.000 orang lebih, dengan setidaknya 460 orang tewas di rumah sakit bersalin Saudi yang diserang. Amerika Serikat pada Januari 2025 telah secara resmi menyatakan bahwa RSF melakukan genosida berdasarkan bukti pembunuhan bayi, pemerkosaan massal, dan blokade bantuan kemanusiaan. Secara geopolitik, kejahatan Al-Fasher sangatlah penting. RSF kini menguasai seluruh ibu kota dari 5 negara bagian di Darfur. Konsolidasi kontrol teritorial ini memberikan RSF landasan untuk membangun pemerintahan de facto tandingan, sebuah pemerintahan perdamaian dan penyatuan di Nyala Darfur. Kondisi ini meningkatkan resiko partisi Sudan yang efektif di sepanjang garis patahan timur SAF dan barat RSF. Kemudian kita akan membahas tentang bagian ketiga dari video hari ini, bagian ketiga, kehancuran Sudan akibat konflik. Kita akan mulai dari skala krisis kemanusiaan. Penderitaan sipil mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lebih dari 30 juta orang, setara dengan lebih dari separuh populasi Sudan saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pengungsi massal lebih dari 12 juta orang mengungsi, termasuk 8,8 juta pengungsi di dalam negeri dan 3,5 juta pengungsi di negara-negara tetangga. Kemudian ada kelaparan dan penyakit. Kelaparan telah dikonfirmasi di beberapa wilayah dan kekurangan gizi sangat parah terjadi di Sudan, terutama di kalangan anak-anak. Selain kelaparan, layanan kesehatan dasar hancur total dengan 2 dari 3 warga Sudan tidak memiliki akses layanan kesehatan yang layak. Hal ini memicu penyebaran penyakit mematikan seperti kolera, demam berdarah, dan malaria. Krisis pendidikan juga terjadi di Sudan. Sekitar 14 dari 17 juta anak usia sekolah terpaksa putus sekolah. Ini adalah sebuah angka yang sangat tinggi, di mana 14 juta dari 17 juta anak di usia sekolah di Sudan terpaksa tidak melanjutkan pendidikannya. Kemudian kita akan melihat ke pembatasan bantuan untuk senjata perang. Analisis menunjukkan bahwa pembatasan bantuan dan kemanusiaan oleh kedua belah pihak bukanlah efek samping yang tidak disengaja, melainkan elemen integral dari strategi perang mereka. Dengan menghambat bantuan, mereka berharap melemahkan posisi lawan untuk meningkatkan tekanan dan diplomatik. Jadi mereka, baik RSF maupun SAF, diketahui melakukan pelanggaran membatasi bantuan kemanusiaan. Taktik dari SAF dituduh secara sengaja menghambat bantuan penyelamatan jiwa, seringkali menggunakan klaim kedaulatan untuk menolak akses atau menetapkan birokrasi yang berlebihan melalui Komisi Bantuan Kemanusiaan atau HAC yang disebut sebagai dinding tersembunyi. SAF juga mengusir pejabat World Food Program atau WFP pada akhir
tahun 2025. Kemudian kekerasan dari RSF. RSF secara langsung menargetkan konvoi bantuan dan fasilitas sipil serta seperti serangan drone ke konvoi yang ditunjukkan untuk orang-orang yang terlantar di El Fasher pada akhir 2025. Kemudian kita akan melihat kegagalan upaya mediasi internasional meskipun komunitas internasional termasuk inisiatif yang di bawah pimpinan oleh kuartet negara seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir, IGAD, dan pembicaraan Jeddah telah berulang kali menyuruhkan gencatan senjata. Upaya ini terus gagal. Contohnya adalah usulan Amerika Serikat pada November 2025 untuk gencatan senjata kemanusiaan selama 3 bulan sebagai langkah menuju pemerintahan sipil independen. Meskipun RSF dan SAF dilaporkan menyepakati rencana awal gencatan senjata kemanusiaan, pertempuran terus berlanjut. Kegagalan ini diperparah oleh intervensi regional. Konflik Sudan telah menjadi perang proksi di mana pihak eksternal seperti Uni Emirat Arab yang dituduh mendanai dan mendukung RSF. SAF juga mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara lainnya, salah satunya dari Arab Saudi dan beberapa negara lainnya ya. Konflik ini menggagalkan prospek, hal ini juga intervensi dari negara luar ini juga menggagalkan prospek perdamaian yang berkelanjutan. Kita akan melihat dari kesimpulan dan prospek masa depan. Perang Saudara Sudan adalah manifestasi pahit dari kegagalan elit militer pasca Bashir untuk mengutamakan transisi demokratis daripada kepentingan pribadi mereka. Pertarungan antara SAF dan RSF, dua entitas yang lahir dari sistem yang sama, telah mencapai titik penentuan pada akhir tahun 2025. Kemudian dinamika militer saat ini pada akhir 2025, SAF menguasai sebagian besar wilayah timur dan utara Sudan, serta jalur logistik krusial ke pusat negara setelah merebut Al Jazeera dan setelah memenangkan sebagian besar perang di ibu kota Khartoum. Sementara RSF telah mencapai konsolidasi teritorial yang hampir total di Darfur dan mengamankan seluruh 5 ibu kota negara bagian Darfur. Kemudian dari resiko partisi de facto dengan masing-masing pihak mengendalikan basis wilayah yang besar dan berbeda secara geografis, timur dan utara dikendalikan oleh SAF dan barat dikendalikan oleh RSF. Risiko Sudan terpecah secara de facto menjadi 2 zona pengaruh semakin besar. Garis patahan utama kemungkinan akan diputuskan di wilayah Kordofan. Jika RSF berhasil menguasai wilayah tersebut, ini akan menghubungkan Darfur ke pusat Sudan, memperkuat kemampuan RSF untuk mendirikan negara tandingan. Kemudian tuntutan demokrasi yang terpinggirkan. Konflik ini pada dasarnya adalah pertarungan untuk melanjutkan pemerintahan yang didominasi oleh militer, mengabaikan tuntutan awal rakyat Sudan pada tahun 2019 untuk pemerintahan sipil demokratis dan penarikan penuh militer dari politik dan ekonomi. Penyelesaian konflik yang berkelanjutan tidak akan tercapai hanya dengan gencatan senjata militer, tetapi harus melibatkan tekanan internasional yang terkoordinasi untuk memaksa kerangka kerja yang secara eksplisit menghilangkan peran politik kedua militer, baik SAF maupun RSF di masa depan. Kegagalan dalam melakukan hal ini akan menjamin kelanjutan siklus kekerasan dan autokrasi. Oke, untuk video ini sekian dari video pembahasan pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Bisa ditinggalkan tombol like-nya. Saya Saiful dari DBS pamit dan undur diri.